Oke guys, welcome to my channel di channel Rizky Pratama. Nah di video kali ini gue pengen ngejelasin nih gimana sih caranya kita membuat podcast kita sendiri. Gimana caranya? Nah di sini gue pengen ngasih tahu ke lu gimana sih caranya bikin podcast lu sendiri, biar lu itu bisa siaran secara langsung gitu, pakai podcast lu sendiri. Nah, di sini gue pakai sebuah platform. Tapi tunggu dulu. Sebelum gue ngasih tahu, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Karena di sini gue bakal ngasih ke lu cara atau tips tentang podcast yang bisa berguna buat lu yang pengen memulai podcast dan siaran. Nah, di sini gue pakai sebuah platform yang bernama Anchor. Anchor, ya. Anchor ini dia adalah sebuah platform yang disupport oleh Spotify. Kita tahu Spotify adalah sebuah layanan streaming lagu atau podcast juga ada di sana. Nah, di sini ini adalah platform yang disupport sama Spotify. Jadi ketika lo bikin podcast di sini, dia akan auto ada di Spotify. Tapi buat lu yang pengen podcast lu masuk ke platform lain kayak misal di Apple Podcast atau Google Podcast atau dimanapun itu yang lainnya, lu bisa aja. Karena di sini di Anchor ini lu podcast lu itu nggak cuma didistribusiin ke Spotify, tapi juga kayak di Google Podcast, Apple Podcast juga bisa didistribusiin. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang itu, kita bakal ngebahas tentang ini, Anchor ini, interface dari Anchor ini atau halaman yang ada di Anchor ini. Nah, sebelumnya buat lo yang belum daftar atau bikin akun, lo bisa langsung aja daftar atau bikin akunnya. Nanti gampang kok, lo tinggal ya kayak bikin akun sosial media kayak gitu. Kayak lu masukin email, paspor, udah gitu aja. Terus sama informasi tentang podcast lu pengen namain podcast lu apa. Ntar di situ kalau udah jadi, lu bakal bikin podcast lu sendiri. Dan lu akan masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard Anchor.fm ini, lu akan menemukan tulisan dashboard dan juga episode. Dan juga lu akan menemukan tulisan new episode. Nah, di new episode ini kalau lu klik dia akan ngebuka halaman baru yang nantinya di sini bisa bikin lu nambahin episode baru lu. Nah, tapi kita nggak akan men-set ini dulu, kita bakal ngeliat ini dulu setting. Di setting ada apa aja? Nah, di setting ini ada profil podcast lu namanya. Dan di sini ada distribusi. Nah, di sini lu akan melihat podcast lu udah didistribusiin di mana aja. Nah, yang ke ini ada update setting. Di update setting lu bisa update lagi nama podcast lu atau deskripsi podcast lu ataupun gambar dari podcast lu. Nah, di sini ada help, kalau lu butuh bantuan lu bisa ngunjungin di halaman ini. Dan di sini ada logout buat lu keluar dari akun lu. Oke. Nah, terus kalau lu ke bawah lagi di sini ada sebuah pilihan di mana lu bisa mengkoneksikan podcast lu ke WordPress. Dan atau di sini tujuannya adalah biar lu itu bisa grow your audience with a podcast website. Tujuannya biar lu bisa mengembangkan audiens lu, biar lu bisa memperbanyak audiens lu dengan website. Nah, tapi buat lu yang masih belum punya website atau nggak bisa bikin website, ya udah nggak apa-apa, lu nggak usah connect ini karena ini adalah sebuah pilihan. Ini kalau lu punya website dan lu pengen dikonekin juga nggak apa-apa, karena ini bisa aja nambah pendengar lu di podcast. Oke, yang di sini ada lagi ini informasi tentang podcast lu. Di sini ada foto profil dari podcast lu. Di sini gue bikin foto profil yang sangat simple, yaitu SMANPod atau SMA Informan Podcast. Nah, di sini ada judulnya SMA Pod tanda kurung SMA Informan Podcast. Nah, di sini ketika
lu search nama podcast gue di Spotify ataupun di Google Podcast, ntar akan muncul Manpod. Dan juga sama ini, jadi panjang. Nah, di sini ada deskripsi dari podcast lu. Di sini deskripsi ini tujuannya untuk ngasih tahu podcast lu itu tentang apaan. Nah, di sini gua nulis discuss anything interesting, talk to great people, give personal opinions, and there are many other segment on Smartpod. Nah, artinya di sini gue itu akan mendiskusikan hal-hal yang menarik dan gue akan ngobrol sama orang-orang dan gue akan ngasih personal opinions atau pendapat pribadi, dan di sini gue akan menambahkan segmen-segmen yang menurut gue menarik nantinya di masa depan. Nah, itu sih, dan ini adalah podcast bahasa Inggris yang gue buat. Di sini gue bikin 2. Yang pertama itu udah lumayan banyak. Dan di sini yang bahasa Inggris, gue sekalian belajar bahasa Inggris dan sekalian juga bikin podcast. Nah, di sini ada available on 6 platform. Artinya adalah podcast gue udah diterima atau sudah tersedia di 6 platform. Ntar kita akan lihat di platform apa aja. Nah, di sini ada website atau ya dari Anchor kita sendiri, website Anchor podcast kita sendiri. Nanti ketika lu klik ini, itu akan muncul informasi tentang podcast lu dan juga udah tersedia di mana aja podcast lu. Nah, di sini ada link share-nya. Ini buat Facebook, ini buat Twitter, ini linknya copy URL, dan di sini ada copy embed. Copy embed ini bisa lu pakai di blog atau website lu nantinya. Lu tinggal copy aja, dan biasanya ini dimasukin ke HTML. Nah, lanjut, di sini ada informasi tentang ini adalah play all time. Di sini adalah penayangan atau pemutaran seluruh waktu atau sepanjang masa lu, udah berapa banyak lu didengerin podcast lu. Di sini gua udah didengerin oleh oleh 329 kali dari estimasi audiens dari 55 orang. Dan di sini dalam 7 hari unique listener gue itu udah bertambah 2. Jadi setiap 7 hari itu lumayan bertambah 2. Artinya podcast gue ini akan meningkat 2 pendengar setiap 7 hari. Tapi itu nggak nentu sih. Kadang bisa aja 0, kadang bisa aja banyak. Tapi itu nggak nentu. Nah, di sini ada current balance, atau di sini adalah penghasilan lu. Di sini lu akan dibayar dengan sponsorship, dan di sini gue belum dibayar karena gue baru bikin podcast ini. Nah, di sini dibayarnya pakai dolar dan ini bisa dicairin. Tapi kalau untuk di Indonesia itu cairinnya agak ribet karena kita harus bikin akun bank dari Amerika. Kita nggak bisa pakai akun bank dari Indonesia. Nah, gue pengen ngasih tahu atau ngasih informasi tentang pembayaran atau cara kerja monetisasi dari sebuah podcast yang ada di Anchor ini. Jadi di Anchor ini sama di platform kayak YouTube dan lain sebagainya itu berbeda. Kalau di Anchor si pihak Anchor ini akan ngebinding atau mencocokkan pengiklan dan podcast lu. Kalau misalnya udah cocok, nanti si pengiklan ini akan meminta lu sebagai podcaster untuk merekam sebuah iklan yang dia kasih dengan kata-kata dia, dan juga kalau udah direkam dan disetujui, dia bakal bisa dimonetisasi. Nah, jadi beda banget. Kalau misalnya di YouTube kan kita tinggal kalau misalnya ada iklannya itu dibuat oleh orang lain dan kita tinggal nampilin doang. Dan kalau di podcast itu kita harus ngebuat juga iklan itu. Jadi buat lu yang pengen bikin podcast demi mencari duit, lu harus pikirin tentang hal ini. Lu harus benar-benar bisa podcasting gitu. Tapi tenang aja, di sini gue bakal ngasih tahu gimana caranya teknik podcasting yang benar gitu. Jadi lu bisa belajar juga. Nah, di sini ada your podcast performance atau
performa podcast lu. Nah, di performa podcast lu akan melihat di sini ada tanggal dan waktu, dan di sini ada berapa banyak play yang udah di play atau yang udah dijalankan atau yang udah di tayangan lu udah berapa banyak. Nah, di sini ada top episode. Top episode adalah episode terbaik lu. Nah, di sini gue baru dikit karena gue emang baru bikin podcast dan episode ini masih 6, ya 6 atau 5 lah. Gue lupa. Nah, di sini ada your listener. Your listener adalah pendengar lu. Lu bisa mendapatkan informasi dari pendengar lu. Nah, di sini gue 100% dari Indonesia pendengar gue, dan listening platformnya itu dari Spotify, 100% dari Spotify. Kalau device-nya di sini belum ada, ada deh, others, belum diketahui. Kalau others itu nggak diketahui device-nya. Nah, di sini ada gender. Gender ini adalah gender itu adalah jenis kelamin. Nah, di sini ada female sama male. Nah, di sini ada perempuan sama laki-laki. Nah, di sini gua kebanyakan ditonton oleh perempuan. Dan di sini ada age atau umur dari pendengar lo. Pendengar gue di sini rentang usianya 18 sampai 22 tahun. Udah sih, sampai segitu. Di sini ada, nah di sini kita bakal ngelihat, ini deh, kita bakal ngelihat ini available platform. Kita bakal ngelihat ini. Nah, di sini ada, nah ini adalah distribusi dari podcast lo. Di sini lihat, di sini podcast gue udah didistribusiin di RSS feed, di sini di Anchor.fm. Ya udah pastilah karena Anchor.fm kan emang platform yang kita bikin buat podcast. Nah, di sini juga ada nih di Anchor udah pasti, di Breaker ini adalah platform podcast juga, Breaker namanya. Nah, di sini gue udah dipublikasiin di Google Podcast. Dan di sini ada Pocket Cast, dan di sini ada Radio Public, dan di sini ada Spotify. Kalau Spotify udah pasti ada ya, karena memang ini adalah ituannya. Nah, di sini sebenarnya ada lagi, cuman di sini gua belum didistribusiin secara auto karena lihat dari sini. Di sini harusnya gua bisa dapetin Apple Podcast, gua harusnya bisa didistribusiin ke Apple Podcast. Cuman karena mungkin Apple Podcast lumayan banyak gitu pembuat podcastnya, jadi cukup lama karena ya kalau semakin banyak atau semakin populer podcast ini, dia bakal semakin lama di ACC-nya. Nah, di sini ada Facebook gua kurang tahu, tapi di sini kayaknya dia ketat kontennya, jadi agak lama, dan Overcast juga setahu gua ketat ACC-nya. Tapi di sini gue udah lumayan sih, udah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah mendapatkan 6 platform, udah didistribusikan ke 6 platform, yang artinya podcast gue udah bisa punya kemungkinan didengarkan di 6 platform berbeda. Oke sih, nah di sini adalah new episode kita. Kalau mau bikin episode baru, kita klik ini aja. Nah, di sini ada. Di sini kita dapat pilihan, di sini kita bisa merecord secara langsung di sini. Kayak misal kayak gini gua lagi nge-record. Nah, lu kalau mencet ini ntar bakal record juga. Atau lu punya pilihan di sini upload atau drag files here. Atau lu bisa mengupload atau menarik file ke sini. Yang artinya lu udah merekam terlebih dahulu di manapun itu, misal di device yang lebih bagus dan lu pindahin ke sini bisa aja. Karena kalau di website ini, kalau lo nge-record kayak gini, itu biasanya putus-putus. Karena ini kan pakai jaringan atau sinyal ya. Kalau sinyal lo jelek banget, itu bakal putus. Tapi kalau sinyal lo standar, ya itu nggak bakal putus sih kalau menurut gua. Nah, di sini ada library. Di sini library adalah audio atau rekaman yang udah pernah lo upload. Di sini lo bisa lihat lagi apa aja yang udah lo upload. Nah, di sini ada message. Nah, di sini yang gue suka dari Anchor ini adalah lu bisa berkomunikasi dengan pendengar lu. Dengan pendengar lu nantinya akan mengirimkan pesan di sini, dan lu akan merespon pesan dari pendengar lu.
Nah, di sini ada juga transisi. Transisi adalah ketika lu lagi ngedit audio lu dan lu pengen kasih kayak background atau musik-musik transisi biar podcast lu itu lebih berwarna gitu, biar enggak datar, biar enggak suara lu doang. Jadi ada suara instrumen lagu gitu, bisa tambahin di sini. Nah, ya udah sih, mungkin itu nanti kalau lu udah upload di sini, nanti di sini ada podcast atau rekaman lu di sini. Nah, di sini juga nanti kalau udah selesai, udah edit segala macam, lu bisa save episode di sini. Nanti ketika lu udah nge-save episode, ya udah nanti lu tinggal isi nama judul episodenya, dan lu bisa isi deskripsi, dan lu akan mengatur jadwalnya, apakah lu akan langsung dijadwalin sekarang atau bisa di jadwalnya lu atur berapa hari gitu. Kayak gitu sih. Simpel banget cara bikin podcast di Anchor ini. Cuman itu sih yang gue sayangin adalah Anchor ini dia belum menyeluruh, artinya di Indonesia itu sangat minim pendapatan, karena yang diutamain itu adalah podcast atau ya podcast yang dari luar atau dari Amerika sendiri. Nah, di sini gue pengen bikin podcast juga. Kenapa gue bikin podcast bahasa Inggris? Karena yang pertama gue pengen belajar bahasa Inggris juga sekalian rekaman. Yang kedua, gue pengen uh, mencoba peluang, kali aja kalau gue memakai bahasa Inggris itu gue akan lebih mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan iklan dari si advertiser tersebut. Kayak gitu sih. Ya, ini gue belum, sebenarnya ini gue bisa aktifin sponsorship, cuman gue antar aja nunggu 1 bulan biar lebih banyak dulu pendengar gue, baru gue daftar atau join ke sponsorship. Oh ya, di sini juga lu selain mendapatkan dari sponsorship, lu juga bisa mendapatkan dari pendengar lu. Jadi lu akan mendapatkan kayak donate gitu, kayak donasi ke podcast lu dari para pendengar lu. Jadi di sini pendengar itu sangat berpengaruh. Jadi lu cari pendengar yang emang suka gitu dengan podcast lu. Jadi ya tentunya ntar gue bakal ngasih tahu deh gimana caranya biar lu itu bisa mendapatkan banyak pendengar hanya dengan ngomong gini, public speaking. Ini bukan public speaking sih, internet speaking. Nah, karena kita kan online kayak gini. Oke, mungkin itu aja sih, simple, sangat simple. Ya udah, buat yang pengen join di Anchor, lu bisa di bawah gue kasih linknya deh, gue kasih linknya biar lu langsung daftar dan join di Anchor ini sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi lu yang suka merekam atau menyiarkan suara lu ke orang lain. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And ya udah.